Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, bertemu lagi di segmen Diksi, diskusi tentang edukasi. Saya tertarik terhadap pemberitaan Kompas 27 Desember tahun lalu 2020 tentang banyak lulusan sarjana menganggur, Iwan Fals sentil sarjana baru. Oke, memang mindset mainstreamnya, narasi yang mainstream berkembang saat ini adalah bahwa lulusan perguruan tinggi atau sarjana harus kerja, nggak boleh nganggur. Justru menurut saya sebaliknya, sarjana harusnya nganggur. Kenapa harus nganggur? Begini. Tujuan mencetak sarjana bukan mencetak tenaga kerja. Itu yang utama. Adapun ketika mereka menjadi tenaga kerja di satu perusahaan, itu bukan sebagai tenaga kerja teknis atau tenaga kerja terampil, tapi sebagai minimum sebagai profesional. Artinya bukan karena latar belakangnya dia, tapi berdasarkan keprofesionalitasan dia. Bukan latar belakang keterampilan pendidikan dan lain sebagainya, tapi berdasarkan profesionalitas dia. Nah, kalau kita melihat di ilmu kewirausahaan ya, kebetulan saya beberapa kali ikut mata kuliah tersebut, ada 4 kan. Ada pegawai, kemudian ada self-employee yang biasa disebut ini adalah profesional, kemudian ada manajemen atau manajer ya, atau pemilik usaha biasanya di sini, dan yang keempat adalah investor yang tertinggi, yang pemilik modalnya. Bisa jadi pemilik modal juga sebagai investor. Nah, dari keempat ini posisi sarjana ada di mana? Tentu bukan di nomor 4. Nomor 4 ini, makanya ketika saya perkuliahan pun sering saya katakan bahwa kalau mau kerja ya nggak usah kuliah S1, kuliah SMK, sekolah SMK atau kuliah D1, D2, D3. Karena memang fokusnya itu tenaga terampil, bukan tenaga ahli. Atau dengan kata lain, bukan seorang profesional. Nah, ini yang harus kalau kita bilang, kalau di edukasi terlalu tinggi lah, mungkin kita sharing saja lah bahwa sebenarnya kan kita sebagai sarjana itu dididik bukan untuk menjadi seorang pekerja, tapi menjadi seorang profesional. Di bidang apa? Ya tinggal tergantung S-nya S apa. Kalau S-nya itu SSI berarti profesional di bidang scientist, gitu. Kalau dia menjadi misalnya sarjana ekonomi, ya berarti profesional di bidang ekonomi. Itu tujuannya. Kita nggak bahas faktanya, kita nggak bahas bagaimana di lapangan. Nah, ini nggak bisa diadu apple to apple. Karena apa? Karena kita nggak bisa bilang mangga muda itu adalah mangga yang sudah matang, sedangkan ada mangga yang sudah matang. Nah, yang hari ini terjadi itu kan mangga muda. Masa dibilang mangga muda itu adalah mangga matang? Kan nggak bisa gitu. Yang ideal mangga itu adalah mangga yang matang, gitu kan, yang sudah manis, yang sudah berkualitas, gitu ya. Nah, yang disebut sarjana lulusan S1 itu adalah idealnya adalah yang tadi, dia dididik untuk menjadi profesional. KKNI-nya minimum KKN level 6. Level 6, satu level lagi dia menjadi level 7, dan itu adalah seorang profesional. Dan menurut Undang-Undang Sisdiknas bahwa yang disebut profesional itu adalah S1+. Nah, makanya kalau misalnya ada lembaga-lembaga sertifikasi yang mengatasnamakan profesi, berarti harusnya, idealnya dia menaungi orang-orang yang sudah S1+, bukan SMK dinaungin. Ini ngaco juga nih sebenarnya. Nah, itu kalau berdasarkan undang-undang loh, bukan saya yang ngomong, undang-undang yang ngomong, Undang-Undang Pendidikan, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kita balik lagi ke sarjana. Lalu mengapa downgrade-nya begitu rupa luar biasa, bahwa banyak sarjana justru malah
mengincar pekerjaan. Ini karena kualitas lulusannya tidak memenuhi standar yang diinginkan. Kalau menurut saya, kenapa? Karena buktinya dia nggak bisa mandiri, dia nggak bisa menjadi seorang profesional. Maka saya sangat-sangat appreciate dengan sarjana-sarjana yang menjadi profesional, seperti sarjana hukum menjadi pengacara, itu profesional. Kemudian sarjana pendidikan menjadi guru, itu profesional, gitu. Misalnya sarjana pendidikan, pendidikannya pendidikan teknik, gitu kan. Kemudian jadi pekerja terampil di bidang keteknikan. Nah, itu downgrade. Harusnya di level 6 naik ke level 7. Ini level 6, dia turun ke level 3, level 4. Bahkan ada di beberapa kasus yang turun ke level 2. Level 2 itu levelannya SMK. Nggak usah kuliah S1. SMK aja cukup. Nah, ini yang harus benar-benar dipahamin. Dan harus benar-benar disuarakan. Narasi-narasi bahwa sarjana harus kerja. Dalam tanda kutip kerjanya kerja teknis ya. Tenaga terampil. Nah, ini yang harus diluruskan. Ini harus kemudian kita sama-sama diskusi apakah memang demikian, karena memang sejatinya nggak seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sarjana-sarjana baru, ini kebetulan Bang Iwan Fals ini adalah salah satu favorit saya ketika saya sekolah dulu. Nah, dia bilang sarjana-sarjana baru yang muda itu gengsinya gede. Dia lulus cuma pengen kerja di bidang yang dia kuasai saja. Ujar Iwan Fals. Wajar, karena Bang Iwan bukan sarjana pendidikan dan bukan sarjana kurikulum. Ya, berbicara seperti itu. Kalau saya, justru sarjana itu harus gengsinya besar. Karena apa? Karena dia memiliki keahlian. Gitu. Dan dia memang harus kerja di bidang yang dia kuasai. Kalau nggak dikuasai, ya dia downgrade. Seperti tadi. Orang sarjana pendidikan kok kerja di proyek? Kerja di proyek ya jadinya dia jadi tukang. Kalau nggak mau jadi tukang, ya terus dia mau apa? Toh engineer-nya sudah ada sarjana teknik. Kalau dia mau jadi tukang, silahkan. Kalau enggak, ya sorry, kan begitu. Atau misalnya jadi pegawai bank, sarjana pendidikan atau sarjana pertanian lah yang banyak tuh ya. Sarjana pertanian jadi pegawai bank. Loh, nanti dulu, kalau di bank yang ngurusin kredit tentang pertanian, usaha pertanian, mungkin masih relate. Tapi kalau misalnya pegawai bank jadinya misalnya jadi satpam, kan nggak relate gitu. Karena misalnya untuk teller ke atas, supervisor ke atas, atau manajer, asmen manajer ke atas sudah ada sarjana-sarjana ekonomi, nggak salah juga, gitu kan? Nah, keahlian dan kepakaran ini yang hilang dari sistem pendidikan kita, dan memang ini PR besar bagi sistem pendidikan kita. Bukan salah Bang Iwan juga, Bang Iwan Fals berbicara seperti ini karena memang beliau bukan bidangnya, bukan pakarnya. Maka saya himbau kepada media juga, jika ingin bertanya tentang hal tertentu yang ada ahlinya, tanya kepada ahlinya, itu bukan kepada selebritis. Selanjutnya imbanglah antara, menurut beliau masih ya, imbanglah antara komunikasi dan ilmu prakteknya sejalan gitu. Oke, maksudnya mungkin keilmuan dengan prakteknya harus sejalan, satu kata dengan perbuatan gitu ya. Nah, ini yang sering kali saya jelaskan berulang-ulang kali, bahwa ilmu itu ada ilmu dasar, ada ilmu vokasi atau ilmu terapan gitu ya. Jadi ya, kalau menguasai ilmu dasar, ilmu kalau biasa orang bilang ilmu murni gitu, yang padahal nggak ada yang murni gitu, kecuali matematika dan bahasa ya. Nah, ya, dia kuasai saja ilmu konsepnya ini, keilmuannya. Nah, yang ini serahkan kepada pendidikan vokasi, D3, D4, S1 terapan atau S2 terapan, S3 terapan. yang memang dibangun untuk itu gitu. Jadi nggak bisa juga sarjana pendidikan atau sarjana ekonomi atau sarjana sains misalnya gitu ya, disuruh terapan, dan terapan disuruh teori. Nah, ini sama aja seperti yang saya analogikan berkali-kali pada mahasiswi saya. Anda mau cari
calon suami yang ganteng atau yang kaya? Umumnya menjawab yang ganteng dan kaya, Pak. Loh, kalau Anda belum apa-apa, Anda sudah mencari yang ganteng dan yang kaya, Anda nggak akan dapat dua-duanya. Tuh. Tapi pilihlah salah satu, dua-duanya dapat. Kalau Anda pilih kaya, yang kaya bisa operasi plastik untuk jadi ganteng. Yang ganteng bisa jadi artis kemudian jadi kaya. Ini belum apa-apa udah pilih dua-duanya. Makanya ketika itu saya tanya, emang situ siapa? Lady Di? Emang situ siapa? Ratu Elizabeth? Kan nggak mungkin itu. Kalau kita bukan siapa-siapa, nobody tiba-tiba mendapat anugerah yang luar biasa. Itu hanya ada di sinetron dan di Cinderella. Maka fokuslah kepada bidang yang Anda tekuni. Anggap ini sebagai sebuah kritik agar kita lebih maju ke depannya. Walaupun ada kelemahannya, tapi kita harus maklum karena memang bukan ahlinya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini diksi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.